perubahan momentum terjadi dalam waktu yang lama, maka gaya yang dihasilkan akan kecil. Perubahan momentum yang terjadi dalam waktu yang singkat atau pendek, maka gaya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Sehingga waktu yang panjang memperkecil gaya dan waktu yang pendek memperbesar gaya. Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah awal sebuah benda saat sebelum bertabrakan sama dengan jumlah kelereng yang terlontar saat sesudah bertabrakan. Hal ini sama dengan apa yang tertera pada hukum kekekalan momentum. Namun, dengan syarat apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ketika mobil menabrak dinding, maka perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat dan menyebabkan gaya yang besar. Hal ini sesuai dengan rumus F sama dengan delta P per delta T, yang berarti gaya sebanding dengan perubahan momentum dan berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, ketika mobil hijau menabrak mobil merah dan terjadi tumbukan, maka mobil merah dapat maju dengan besar kecepatan yang sama dengan mobil hijau sebelum tumbukan. Atau bisa disebut juga V mobil merah setelah tumbukan sama dengan V mobil hijau sebelum terjadi tumbukan. Ketika mobil merah dan hijau saling menabrak, maka besar momentum kedua benda setelah tumbukan sama dengan momentum kedua benda tersebut sebelum terjadi tumbukan. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan momentum, di mana P inisial sama dengan P final. Jika dua mobil bertumbukan dari arah dua dimensi yang berbeda, maka setelah terjadi tumbukan, momentum dari kedua mobil akan bergabung dan membentuk suatu sudut. Atau dapat digambarkan dengan menggunakan garis seperti berikut ini. Perhatikan di bagian dalam helm, pasti Anda akan melihat lapisan lunak seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala Anda terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat, sehingga walaupun memakai helm, Anda akan pusing ketika terbentur aspal.